ma adaftahu ilal ashabi min qawlin wa fi'lin fahuwa mawqufun zukin. Wa ma dan hadis adaftahu yang disandingkan kepada kepada al ashab sahabat, disandarkan atau disandingkan, dinisbatkan boleh. Dan hadis yang dinisbatkan kepada sahabat, hadis yang disandarkan kepada sahabat, min qaulin dari atau berupa minnya ini min bayaniyah ya, minnya bukan arti dari tapi arti berupa. Jadi min itu enggak mesti artinya dari ya, kan huruf itu enggak punya makna kan. Huruf itu apa? La yuzharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Enggak punya makna kalau dia tidak bersama kata yang lain. Ini minnya min bayaniyah, min penjelas, bukan min artinya apa? Dari ibtidaiyah. Kalau biasanya kan min artinya ibtidaiyah, dari permulaan. Kalau ini min bayaniyah, min berupa penjelasan, min berupa qaulin, ucapan. Berupa ucapan, wa fi'lin dan pekerjaan. Fahuwa mauquf, maka dinamakan hadis mauquf zukin, yang telah diketahui, yang ma'ruf, yang diketahui. Baik, jadi pembahasan hadis selanjutnya adalah tentang hadis apa? Hadis mauquf. Hadis mauquf. Tuh tandain, hadis ke-15 adalah hadis mauquf. Apa itu hadis mauquf? Hadis yang disandarkan kepada para sahabat, hadis yang dinisbatkan kepada para sahabat, maka namanya hadis mauquf. Baik, jelas mauquf. Wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin, qaulin aw fi'lin, qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin ya. Baik itu berupa ucapan ataupun pekerjaan. Jadi boleh aja hadisnya itu berupa ucapan sahabat ataupun pekerjaan sahabat. Nah, sahabat ini siapa? Diulang lagi. Sahabat ini siapa? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan beragama Islam, dia namanya sahabat. Walaupun pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi kalau dia tidak Islam maka dia bukan sahabat. Misal dia pernah bertemu dengan Rasul SAW, dia masuk Islam, kemudian pada akhirnya dia murtad keluar dari Islam, dia sahabat bukan? Sahabat bukan? Bukan. Ya? Bukan. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari Islam. Walaupun dia pernah bertemu Rasul, dia pernah memegang Islam, pernah masuk Islam, tetapi ujungnya dia murtad, keluar dari Islam. Semenjak dia murtad maka dia bukan sahabat. Jelas? Itu sahabat. Nah, ada problem lagi. Ada sahabat ya, orang pernah bertemu Rasul SAW dan Islam, sahabat bukan? Sahabat bukan? Sahabat. Kemudian murtad keluar dari Islam, sahabat bukan? Masuk Islam lagi, sahabat bukan? Sahabat. Ya, kenapa? Karena dia bertemu Rasul lagi dan masuk Islam lagi gitu loh. Ya. Jadi bertemunya itu 2 kali, berarti menjadi sahabatnya 2 kali. Pertama menjadi sahabat, bertemu masuk Islam, kemudian gugur gara-gara murtad kan, dia bukan sahabat lagi. Kemudian dia bertemu Rasul lagi, masuk Islam lagi. Artinya kan ada bertemu Rasul dan masuk Islam ya kan. Jadi kalau begitu dia namanya sahabat. Apalagi yang dia awalnya kafir kemudian masuk Islam, yang jelas sahabat, kan banyak begitu. Nah, hadis yang disandarkan kepada sahabat
Maksudnya dari ucapannya ucapan sahabat, bukan ucapan Rasul. Ya. Dan juga pekerjaannya adalah pekerjaan sahabat, bukan pekerjaan Rasul. Maka ini namanya hadis mauquf. Ya, hadis mauquf. Nah, tinggal hadis mauquf ini diterima atau tidak, begitu saja. Ya, kalau sanadnya buruk maka ya jelas tidak diterima, ya. Tapi kalau sanadnya baik maka hadisnya diterima. Kalau sanadnya sahih ya dia diterima. Kalau sanadnya buruk, dhaif ya dia tidak diterima, begitu, ya. Contohnya ada sebuah hadis bunyinya begini, ya. Min qauli Sayyidina Ali bin Abi Thalib, daripada ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Haddisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluh. Beritahu kepada manusia apa yang kamu ketahui, apa yang kalian ketahui. Apakah kalian ingin berdusta atas nama Allah dan Rasulnya? Nah, ini perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka namanya adalah hadis mauquf. Mauquf apa nih? Mauquf qauli. Kan qaulun kan? Tinggal diganti ujungnya. Qaulun jadi qauli kasih ya. Ya, qaulun jadi qauli. Karena ada ya mati, maka harokatnya pindah jadi kasroh. Qaulun kan dhammah kan? Gara-gara ada ya mati dia harus jadi kasroh dia. Karena yang sesuai dengan ya itu kasroh. Yang sesuai dengan wawu itu dhammah. Yang sesuai dengan alif itu fathah. Jadi turun harokatnya. Qauli hadis marfu hadis mauquf qauli. Yang tadi ya. Apa? Ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu namanya hadis qauli. Jelas? Karena apa? Karena ini kata Ali bin Abi Thalib dan ini berupa perkataan. Ada enggak yang dia pekerjaan? Ada. Ya. Apa contohnya? Contohnya faqala wa ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa amma ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma wa huwa mutayammimun. Dan sesungguhnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesungguhnya dia seorang yang tayamum. Sesungguhnya dia adalah seseorang yang bertayamum. Tayamum itu pekerjaan atau ucapan? Pekerjaan ya. Namanya tayamum jelas pekerjaan bukan ucapan. Kalau pekerjaan namanya hadis mauquf. Pekerjaan apa? Tadi qaulun jadi qauli, fi'lun jadi fi'li. Ya, hadis mauquf fi'li. Kenapa? Karena yang tadi itu adalah pekerjaan. Pekerjaan siapa? Ibnu Abbas. Ini merupakan sahabat. Ya, Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertayamum, artinya bekerja, melakukan pekerjaan, yakni tayamum, bukan ucapan. Jadi tahu bedanya ya? Kalau dia hadisnya dari sahabat dan berupa ucapan namanya hadis mauquf. Hadis mauquf qauli. Ulangi. Kalau dia berasal dari sahabat dan dia hanya ucapan saja, maka hadis mauquf qauli. Kalau berasal dari sahabat dinisbatkan kepada sahabat tetapi adalah pekerjaannya sahabat, maka namanya hadis mauquf fi'li. Bedanya itu antara hadis mauquf qauli dan juga hadis mauquf fi'li. Banyak ya contoh-contohnya yang itu merupakan dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya Ali bin Abi Thalib itu sholat kusuf, di dalam satu rakaatnya itu lebih dari 2 kali ruku. Ada. Ya, kita kan sholat kusuf, pernah sholat kusuf enggak?
Makruh itu gerhana salat kusuf itu. Kusuf atau khusuf lah. Kusuf itu gerhana matahari, khusuf gerhana bulan. Pernah? Belum pernah? Salat khusuf bulan. Biasanya kan bulan, kalau matahari kadang jarang. Dulu kan ada kan waktu kapan itu ya? Belum lama toh? Matahari. Ya kan? Matahari sebagian, totalnya di daerah Papua sana. Itu matahari total. Itu kalau gerhana matahari total gelap di sana. Kalau di tempat kita yang sebagian enggak gelap, tapi kalau yang total itu gelap. Nah, ketika gerhana itu kita sunnah sholat di rumah, ada kan di masjid-masjidnya, ayo kita sholat gerhana matahari. Itu satu rakaatnya rukuknya 2 kali. Ya, satu rakaat rukuknya 2 kali. Allahu Akbar, Alhamdulillah sampai selesai, terus baca Al-Baqarah sampai selesai. Enggak, yang sanggup baca Al-Baqarah. Kalau Rasul dulu ya Al-Baqarah, kita yang panjang tapi sunnahnya yang panjang. Ya. Kalau sholat gerhana itu seperti surat An-Naba lah yang dibaca itu aja pendek lah itu. An-Naba, terus An-Nazi'at, jangan An-Nas, Al-Ikhlas, ya Allah. Sholat gerhana Al-Ikhlas, Al-Kausar, Al-Ikhlas, Al-Kausar, apa-apaan? Ya, zaman Rasulullah itu dicontohinya apa? Surat Al-Baqarah yang dibaca. 1 rakaat. Terus ruku, subhana rabbiyal azim bihamdi. Selesai, naik, sami Allah. Bukan sami Allah liman hamidah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Terus baca apa? Surat Al-Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitab kok tanzilul as-sajdah ya. Itu bacaan surat-surat yang diajarkan Rasulullah SAW ketika sholat gerhana. Nah, Ali bin Abi Thalib rupanya dalam hadis Ali bin Abi Thalib kalau sholat kusuf itu 1 rakaatnya lebih dari 2 ruku, artinya 3 ruku. Berarti kalau 3 ruku bacaan berdirinya sampai 3 kali dong, ya kan? Al-Fatihah hanya 3 kali 1 rakaat. Nah, ini siapa? Ali bin Abi Thalib ya. Jadi inilah hadis mauquf. Nah, hadis mauquf itu bagaimana hukumnya? Sama saja hukumnya hadis mauquf ini. Apa? Ya dia bisa sahih atau bisa dhaif ataupun bisa hasan. Dia juga bisa memungkinkan diterima atau ditolak ya. Diterima atau ditolak. Kalau sanadnya bagus, maka hadisnya diterima. Ya, orang-orang yang sikoh dapat dipercaya. Sikoh itu dapat dipercaya, cerdas, sikoh. Kalau orang-orangnya seperti itu, bagus-bagus seperti itu sanadnya, maka hadisnya bisa diterima. Tapi kalau sanad-sanadnya buruk, hadisnya ditolak biasanya. Mardud, bahasa hadisnya mardud, ditolak. Ya, mardud. Lawannya mardud, makbul, diterima. Hadisnya makbul. Makbul itu diterima, lawannya makbul mardud. Kalau sudah hadisnya mardud ditolak, ya nggak usah dipakai. Kalau hadis ditolak itu sama aja kayak hadis dhaif begitu. Ya. Hadis. Baik. Jadi itu yang pertama hadis mauquf. Kemudian yang selanjutnya hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa qul gharibun marawa rawin faqat. Satu saja dulu ya. Ini satu bait ada 2. Hadis mursal dengan hadis gharib. Besok hadis gharibnya. Wa mursalun minhu sahabiyun saqat, dan hadis mursal wa mursalun dan hadis mursal minhu darinya as-sahabiyyu saqat, sahabat digugurkan, darinya sahabat digugurkan. Wa mursalun dan hadis mursal minhu darinya as-sahabiyyu saqat, sahabat digugurkan. Baik. Jadi hadis mursal ini apa? Ada sahabat yang dihilangkan. Ya.
ada sahabat yang tidak ditampakkan di sanadnya. Maka kalau ada sahabat yang dihilangkan di rentetan sanadnya, namanya hadis mursal. Ya, bisa juga dikatakan mursal sahabi. Ya, kalau dengar begitu ya hadis mursal itu hadis yang sahabatnya dihilangkan, sanadnya dihilangkan. Atau dalam sebutan lain mursal sahabi, dihilangkan sahabatnya. Nah, inilah hadis mursal. Nah, gimana hadis mursal itu contohnya? Contohnya ada dari siapa? Dari Al-Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi afdhalil kalam laisal Qur'an wa huwa minal Qur'an subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Apakah kamu ingin saya beritahukan tentang ucapan yang paling mulia? Laisal Qur'an, bukan dari Qur'an, wa huwa minal Qur'an, tetapi itu dari Al-Qur'an. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini lafaz yang mulia, afdhalil kalam, kalam yang paling mulia. Makanya kan kita kalau mau la ilaha illallah gimana? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, paling mulianya zikir apa? La ilaha illallah. Zikir ini mulia. Paling mulianya zikir la ilaha illallah. Ya, dari subhanallah itu mulia, alhamdulillah itu mulia, Allahu akbar itu merupakan kalimat yang mulia, dan semulia-mulianya kalimat mulia adalah la ilaha illallah. Ini dari siapa? Dari Al-Hasan. Al-Hasan ini siapa? Ini tabi'in. Enggak ada disebut sahabat di situ. Ya, sahabatnya tidak disebut. Maka kalau sahabatnya tidak disebut, namanya hadis mursal. Ya, ulangi. Kalau ada hadis yang sahabatnya kok tidak disebut di sanadnya, maka namanya hadis mursal. Dari tabi'in langsung kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu jelas. Jadi dari sahabat itu ya banyak kan, kita kenal sahabat siapa? Ya Khulafaur Rasyidin, sahabat siapa itu Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian banyak lagi sahabat, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, kemudian siapa? Aisyah radhiyallahu anha, kemudian siapa lagi? Banyak ya kan sahabat-sahabat itu. Banyak, Abu Sufyan, sahabat. Banyak, dan itu adalah sahabat, dan nama-nama yang tadi tidak disebutkan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka namanya hadis mursal. Tabi'in itu banyak. Semisal ini tadi Al-Hasan, kemudian ada Atha bin Abi Rabah. Ini tabi'in. Ada Mujahid yang kemarin ya. Mujahid itu tabi'in juga. Banyak ya tabi'in. Ibnu Musayyab juga tabi'in juga. Nah, ini jadi kalau ada nama yang dan beliau adalah tabi'in, kemudian sahabatnya dihilangkan, langsung ke qala Rasul, namanya hadis mursal. Jelas? Nah, apa hukumnya hadis mursal? Hadis mursal ini kalau kata Al-Hafiz Al-Iraqi bahwasanya hadis mursal dihukumi hadis dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Hadis mursal ini dihukumi hadis lemah.
illa an yasiha makhrajahu min wajhin akhar, kecuali kalau sanadnya sahih semua. Ya, kalau sanadnya sahih semua, sanadnya bagus semua, maka dia tidak lemah. Ya, tidak lemah. Kenapa? Ya, karena rentetan sanadnya bagus semua, sahih semuanya sahih. Artinya kalau semuanya sahih, semuanya dobit, semuanya adil, semuanya siqoh, maka pasti yang dihilangkan juga tidak dipermasalahkan. Kan sahabat kan, sahabat dihilangkan itu kalau rentetan jalur sanadnya bagus semua nggak masalah, nggak masalah. Sahabatnya dihilangkan juga, dia diterima juga, dia bisa sahih juga akhirnya hadisnya. Kecuali kalau sanadnya buruk. Kalau sanadnya buruk ya jelas mardud, ditolak, maka hadisnya jadi hadis dhaif. Jelas. Dan ini hadis apa? Hadis mursal ini juga bisa dipakai sebagai hujjah. Hujjah itu apa? Dalil, ya. Selagi sanadnya bagus, sanadnya sahih. Kalau hadis mauquf ini bisa enggak dijadikan sebagai dalil? Hadis mauquf tadi, bisa enggak hadis mauquf ini dijadikan sebagai dalil? Kalau hujjah, enggak bisa. Ya, hadis mauquf, perhatikan. Hadis mauquf tidak bisa dijadikan menjadi dalil dalam fikih, apalagi akidah. Tidak bisa. Kenapa? Karena disandarkannya bukan kepada Rasul. Ya, maka walaupun sanadnya bagus, tetapi dia tidak disandarkan kepada Rasul, maka dia tidak bisa menjadi dalil di dalam fikih maupun akidah. Semisal kalau untuk motivasi beribadah silahkan, karena jadi statusnya ya tadi lemah kan, lemah. Tetapi walaupun kuat dan dia tidak ada yang mengatakan itu ke Rasul, maksudnya apa? Sehadis marfu sudah kan, tidak ada kata-kata marfu'an di ujung, maka dia tidak bisa jadi dalil. Tapi kalau ada di ujungnya kata-kata marfu'an, maka dia bisa menjadi dalil. Kayak tadi Ali bin Abi Thalib sholat gerhana 1 rakaat, rukuknya lebih dari 2 kali, berarti minimal 3 kali. Loh, kita yang dipakai apa? Rukuknya cuma 2 kali. Kita kalau sholat gerhana 1 rakaat, rukuknya 2 kali. Nah, Ali bin Abi Thalib rukuknya minimal 3 kali. Dipakai nggak Ali bin Abi Thalib? Nggak dipakai, ya kan? Tapi itu silakan untuk beliau sendiri, nggak masalah. Tapi kalau untuk kita, untuk dalil, maka dipakai yang sudah masyhur, yang dia sahih, diterima, atau minimal hasan untuk bisa diterima di dalam fikih. Makanya sholat yang kita lakukan dalam hal sholat gerhana itu 1 rakaatnya 2 ruku. Ya, nanti kalau ada sholat gerhana, kalau ada gerhana ya cobalah latihan sholat gerhana. Belajar ya, sekali-kali belajar. Masa sih nggak pernah sholat gerhana, padahal di pondok udah 3 tahun gerhana berapa kali udahan. Dalam setahun itu pasti ada gerhana kok, kadang gerhana bulan, kalau matahari jarang, memang matahari jarang. Ini kemarin, terus sebelumnya itu waktu saya masih S1 kayaknya di ITERA pernah gerhana matahari sebagian juga. Itu jaraknya jauh ya kalau gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu kadang agak cepat datangnya. Nantilah pas gerhana bulan latihan sholat gerhana. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma syafir lana al-kutuba kullaha. Allahumma syafir lana al-kutuba kullaha. Allahumma syafir lana al-kutuba kullaha.